siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Shalom adik-adik, apa kabar? Kita ketemu lagi dalam ibadah online sekolah minggu dan kita akan memuji Tuhan. Bagaimana kabarnya adik-adik? Pasti luar biasa. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, dahsyat, yes. Luar biasa. Saat ini Kak Rini undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri dari tempat duduknya masing-masing di rumah. Karena kita akan memuji Tuhan, kita angkat lagu pujian Matahari Bersinar Terang. Lebih semangat lagi ya, kita angkat pujian ini, Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik, kita akan memulai kebaktian, kita akan ambil sikap saat teduh, kita akan memuji Tuhan, kita lagu pujian segala puji hormat juga syukur. Segala puji, hormat juga syukur, ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Sekali lagi kita angkat pujian dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Segala puji, hormat, juga syukur. Segala puji, hormat, juga syukur, ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Kita bersatu di dalam doa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami buka ibadah kami.
Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami boleh kembali berkebaktian meskipun melalui online di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami rindu untuk bisa bersama-sama lagi di sekolah minggu. Tapi Tuhan, kalau memang saat ini kami harus masih ada di rumah, biarlah Tuhan Kau memberkati hati kami semua, adik-adik sekolah minggu, supaya mereka tidak surut imannya, tapi mereka tetap percaya Tuhan, mereka tetap merasakan kasih dan penyertaan Tuhan, meskipun di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan, segala puji hormat kami panjatkan kepadamu. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang layak ditinggikan. Tuhan, berkati ibadah kami ini, dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Tuhan memberkati hati dan pikiran adik-adik semua, dan memberkati semua anak-anak Tuhan yang melayani. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan lagi, karena semua anak Tuhan disayangi Tuhan, maupun yang kecil, yang besar, yang muda, yang tua, semua mengasihi Tuhan. Dan kita harus berkarya untuk Tuhan. Kita angkat pujian, big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Ayo katakan, Sasa, aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi, bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik, Tuhan Yesus selalu melihat apa yang kita lakukan.
Oleh karena itu, adik-adik berhati-hatilah menggunakan tanganmu, matamu, mulutmu, kakimu. Kita angkat pujian ini yuk, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu, Amin. hati-hati gunakan mulutmu, Amin. karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, Amin. hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan tubuhmu, Klik, klik. Amin. hati-hati gunakan tubuhmu, Klik, klik. Amin. karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Adik-adik, ayo masih ingat nggak dasar titahnya? Kita akan belajar, kita kembali menyebutkan dasar titah 1 sampai 10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain di hadapanmu kecuali Aku. Titah kedua, Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, yang ada di bumi di bawah, yang ada di air di bawah bumi, untuk disembah dan beribadah kepadanya. Titah ketiga, Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat, Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah engkau melakukan segala pekerjaanmu, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di dalam kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, Hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Titah keenam, Jangan membunuh. Titah ketujuh, Jangan berzina. Titah kedelapan, Jangan mencuri. Titah kesembilan, Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Titah ke-10, Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau hewannya, atau apapun yang menjadi milik sesamamu.
Adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kakak mau undang adik-adik untuk menyiapkan segala sesuatunya, terutama Alkitab, duduk yang tenang dan kita akan memuji Tuhan. Hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi anak-anak yang baik. Oleh karena itu kita angkat lagu pujian ini, Mata Tuhan Melihat Apa Yang Kita Perbuat. Shalom, apa kabar? Pasti baik-baik saja kan? Jumpa lagi sama kakak. Walaupun kita masih dalam media online, tapi kita tetap semangat dalam beribadah. Oke adik-adik, nah hari ini tadi adik-adik sudah memuji, bernyanyi, bertepuk tangan untuk Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati, kita buka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekarang Alkitabnya diambil, disiapkan. Nah, firman Tuhan hari ini tentang yaitu temanya tentang berbuat baik. Ya, masih ingat gak adik-adik minggu lalu temanya tentang apa? Ya, temanya tentang aku anak Tuhan. Hari ini kita belajar anak Tuhan yang berbuat baik. Ya, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita siapkan hati kita mau berdoa dulu ya. Kita berdoa. Lipat tangannya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah boleh beribadah. Walaupun kami beribadah secara online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan menyertai kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajar kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Yang percaya kita katakan amin. Nah, hari ini kita buka Alkitabnya dari Kejadian 6 ayat 5 sampai 7. Sudah dapat adik-adik? Nah, kalau sudah dapat, kita sama-sama membacanya ya. Kita sama-sama, kita mulai 1, 2, 3. Kejadian 6 ayat 5 sampai 7. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Nah, di firman ini dikatakan adik-adik, kenapa Tuhan Allah itu menyesal? Tuhan itu sedih atau kecewa kepada ciptaannya. Nah, pada dasarnya sebenarnya Tuhan itu menciptakan manusia itu di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan di sini bahwa pada dasarnya Tuhan menciptakan manusia itu baik. Di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan di sini, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi sebenarnya Tuhan menciptakan manusia itu maunya kita itu berbuat
berbuat yang baik. Tetapi adik-adik, apa kenyataannya? Manusia itu terus melakukan dosa, terus berbuat yang menyedihkan hati Tuhan, terus membuat hati Tuhan kecewa. Nah, contohnya apa ya adik-adik? Tuhan itu kecewa kepada kita. Yang pertama yaitu tentang manusia itu tidak setia kepada Allah, di mana tertulis di Kejadian 3. Nah, di Kejadian 3 ini tertulis ketika Adam dan Hawa. Adik-adik masih ingat gak Adam dan Hawa? Ya, manusia pertama. Ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, di mana Adam dan Hawa tadinya ditaruh di tempat yang baik, yang tempat yang indah di Taman Eden, semua serba ada, dia mau makan, semuanya sudah disiapkan Tuhan. Tetapi manusia ini tidak setia kepada Tuhan, lalu jatuh ke dalam dosa. Dia terbujuk oleh rayuan iblis yang menyerupai ular, lalu dia memakan buah yang dilarang oleh Tuhan dan melakukannya. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus menghukum Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden. Nah, apakah berhenti manusia berbuat dosa? Nah, di Kejadian dosanya yang itu yaitu manusia tidak peduli kepada sesama. Di Kejadian 4, di mana anak Adam dan Hawa, Kain dan Habel, adik kakak, dia ada rasa iri hati, di mana Kain dan Habel itu Kain itu iri kepada Habel. Karena apa? Karena persembahan Habel yang Habel mempersembahkan korban syukurnya dengan sungguh-sungguh dan ikhlas, dan persembahannya diterima Tuhan. Tetapi Kain yang memberikan persembahannya dengan tidak ikhlas dan tidak diterima dengan Tuhan, akhirnya apa jadi? Kain marah kepada Habel. Dia iri hati kepada Habel. Kenapa persembahan Habel diterima Tuhan sedangkan persembahan dia tidak diterima Tuhan? Akhirnya dia membunuh Habel adiknya. Lalu Tuhan tahu tidak adik-adik? Tuhan tahu. Lalu Tuhan marah kepada Kain. Lalu dia menghukum Kain. Nah, di Kejadian 6 ini, di sini Tuhan menyesalkan apa? Karena semua bertambah perbuatan dosa manusia. Lalu Tuhan ingin menghukum manusia, ingin melenyapkan manusia dan semua hewan, melata, binatang di udara. Caranya dengan apa Tuhan menghukum? Yaitu Tuhan mendatangkan hujan 40 hari 40 malam, tidak berhenti. Terjadilah air bah, lalu menutupi seluruh permukaan bumi. Nah, di sini kita belajar adik-adik bahwa dosa itu hukumannya adalah maut. Nah, oleh karena itu, apakah kita mau berbuat dosa lagi adik-adik? Nah, di firman ini kita diingatkan bahwa Tuhan itu tidak mau anak-anaknya berbuat yang tidak baik. Tuhan Yesus mau yang pertama kita melakukan hal yang baik. Yang kedua, apa? Tuhan Allah itu Maha Tahu. Jadi Tuhan dapat melihat apa yang kita lakukan. Jadi apa yang adik-adik lakukan, walaupun mama papanya tidak melihat, kakak sekolah minggunya tidak melihat, guru-guru tidak melihat, tapi kalau adik-adik berbuat baik, pasti Tuhan melihat. Nah, jadi di sini Tuhan ingin adik-adik berbuat baik dimanapun adik-adik berada. Di sekolah, di rumah, di sekolah minggu, adik-adik harus melakukan perbuatan yang baik. Adik-adik tahu kan perbuatan yang baik itu apa? Pasti kalian tahu. Perbuatan yang baik yaitu suka menolong, rajin, membantu orang tua, apalagi masih banyak yang dapat kita lakukan. Nah, terus yang kedua yaitu Tuhan Allah juga mengetahui apa yang kita pikirkan. Jadi Tuhan tahu apa yang ada di pikiran kita. Jadi walaupun adik-adik belum melakukannya tapi sudah berpikiran jahat, Tuhan itu tahu. Walaupun papa mamanya tidak tahu, walaupun kakak sekolah minggunya tidak tahu, dan guru-guru di sekolah tidak tahu, tapi Tuhan itu tahu. Jadi mulai saat ini, jadi minggu ini Allah mengatakan kepada kita harus melakukan perbuatan yang baik. Karena apa Tuhan kita melakukan perbuatan baik? Karena kalau kita melakukan perbuatan yang baik, Tuhan akan memberkati kita.
Seperti firman Tuhan yang minggu lalu, yaitu di mana anak-anak diberkati oleh Tuhan. Nah, itulah Tuhan memberkati anak-anak yang baik. Jadi, kalau kita tidak mau Tuhan kecewa, menyesal, atau sedih, kita saat ini berjanji kita melakukan perbuatan yang baik. Caranya bagaimana adik-adik? Rajinlah kalian membaca firman Tuhan, rajin berdoa, rajin ke sekolah minggu. Nah, minggu ini kita berjanji, aku mau berbuat yang baik. Ya, kita tangannya taruh dalam hati, kita ucapkan sama-sama. Aku mau berbuat baik. Nah, oke adik-adik, sekarang kita akan membaca ayat hafalan kita dari Roma 6 ayat 23. Sekarang kita buka Alkitabnya, ayat hafalannya dari Roma 6 ayat 23. Kalau sudah ketemu, kita sama-sama membaca ya adik-adik. 1, 2, 3. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nah, sebelum kita melakukan aktivitas, kita mau berdoa. Kita lipat tangannya, kita bersatu tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon maaf, kami minta maaf jika sampai saat ini kami masih mementingkan diri kami sendiri. Tuhan, tuntun kami agar kami selalu bisa tetap mengandalkan kepentingan Tuhan, dan kami dapat menjalankan setiap yang Tuhan inginkan. Kami ingin melakukan perbuatan yang baik kepada sesama kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan agar kami selalu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Sudah dengarkan firman Tuhan tadi? Yang dengan firman Tuhan pasti tahu ya, hari ini kita belajar menjadi anak yang baik dan melakukan kehendak Tuhan dengan tubuh kita. Ayo adik-adik, siapa yang tahu anggota tubuh kita itu apa aja? Kita sama-sama sebutkan ya. Ada kaki, ada tangan, ada mulut, ada mata, masih banyak lagi anggota tubuh kita yang lain. Adik-adik boleh pilih salah satu anggota tubuh dan kakak mau adik-adik menyebutkan itu dalam video singkat. Jadi kreativitas kita hari ini, adik-adik semua mengumpulkan video singkat mengenai anggota tubuh kita. Harus ada kata-kata begini, kakak kasih contoh ya. Hidupku untuk Tuhan, aku akan menjadi anak yang baik, menggunakan tanganku untuk membantu papa dan mama. Amin. Itu contohnya. Yang lain bisa menggunakan mataku, atau mulutku, atau kakiku, terserah apa saja. Selamat mengerjakan adik-adik. Jangan lupa kakak tunggu videonya hari ini ya. Oke, see you. God bless you. Shalom adik-adik Salemba yang di rumah. Kita ketemu lagi di aktivitas. Kali ini kita mau buat apa ya? Adik-adik penasaran? Yuk perhatikan kajiannya baik-baik ya. Adik-adik, ini adalah bahan-bahan dan alat-alat yang akan kita pakai. Adik-adik bisa menggunakan 2 lembar kertas yang sudah tidak terpakai lagi ya. Pertama-tama kita akan menggambar sebuah pohon yang besar. Kemudian kita akan menggambar buah-buahannya. Buah-buahnya ada yang berbentuk mata.
Ada yang berbentuk bibir. Ada yang berbentuk tangan. Ada yang berbentuk telinga. Dan terakhir ada yang berbentuk kaki. Oke adik-adik, ini adalah bentuk-bentuk buah-buahnya ya. Adik-adik bisa juga cari di internet. Bentuk mata, bentuk tangan, kaki. Adik-adik bisa print, lalu adik-adik gunting satu per satu. Sekarang kita akan menggunting satu per satu ya. Hati-hati menggunakan guntingnya ya adik-adik. Oke adik-adik, sudah selesai bentuk-bentuk buah-buahannya ya. Sekarang kita tempelkan buah-buahannya ke dalam pohon besar yang sudah kita buat. Setelah kita selesai menempel semua buah-buahnya, kita beri garis luar ya, setiap buah-buahnya ya. Oke, selanjutnya kita akan mewarnai. Kita mulai dengan mewarnai buah-buahnya dulu ya adik-adik ya. Baru setelah itu pohonnya. Oke, buah-buahnya sudah selesai diwarnai semua. Adik-adik bebas ya milih warnanya ya untuk buah-buahnya. Sekarang kita akan mewarnai pohonnya. Selesai adik-adik. Sekarang kita akan beri nama pohon ini.
adalah pohon kebaikan. Nama adik-adik siapa ya? Ditulis ya di sini ya. Oke. Kenapa kita sebut ini pohon kebaikan? Karena buah-buahnya berisi perbuatan baik adik-adik. Adik-adik tentu pasti ingin buah-buahnya rasanya manis ya. Buah-buah yang terbaik. Apa sih buah mata yang terbaik untuk apa ya adik-adik? Contohnya kita buka ya buahnya ya. Mata untuk membaca Alkitab. Oke, apalagi ya kira-kira ya buah tangan yang baik untuk apa ya? Contohnya mengerjakan PR. Apalagi ya buah telinga yang baik itu untuk apa ya? Mendengarkan firman Tuhan. Papa, Mama, dan Papa Mama. Kemudian buah bibir yang baik itu untuk apa ya adik-adik? Bisa untuk berdoa, memuji Tuhan. Buah kaki yang baik itu untuk apa ya? Kalau Kak Diana sih bisa buat berolahraga, naik sepeda. Nah, selesai deh. Jangan lupa ya untuk selalu disiram pohonnya ya adik-adik, biar buahnya bertambah banyak, bertambah manis. Gimana Kak untuk menyiram buahnya Kak? Kita bisa menyiram buahnya itu dengan cara adik-adik selalu melakukan apa yang sudah adik tulis di sini. Dari mulai sekarang sampai adik-adik dewasa. Itu namanya kita memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik kelas C, apa kabar? Selamat hari Minggu. Nah, udah pada ibadah belum? Nah, jangan lupa ibadah ya. Dan semoga kalian semua sehat-sehat selalu dan semangat terus sekolahnya yang lagi sekolah. Nah, untuk aktivitas kelas C minggu ini, kita ada TTS nih, TTS tentang firman kita pada hari ini. Itu teka-teki silang. Nah, ada 40 soal, 20 mendatar, 20 menurun. Oke, abang baca satu-satu ya soalnya ya. Oke, dimulai dari ini, kita mulai dari mendatar dulu semuanya ya. Habis mendatar dulu kelar, baru kita menurun. Oke, nomor 1 mendatar, kitab ke-28 Perjanjian Lama. Ayo, apa pasti pada tahu dong. Nomor 3 mendatar, diperlukan untuk bekerja bagi Tuhan. Nomor 5 mendatar, salah satu dosa di hati. Nah, teman-teman, ini sebelahnya ada ayatnya, ini di sini clue-nya ya. Kalian bisa langsung lihat dan buka di Alkitab. Nomor 6 mendatar, anak Yakub. Nomor 9, hakim Israel. Nomor 10 mendatar, orang raksasa. Harusnya gampang nih. Nomor 12 mendatar, pengemis dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Nomor 13 mendatar, matahari. Nomor 16, ada di ular. Nomor 19, artinya yang diutus. Nomor 20, tidak dipakai Nabi Yesaya selama 3 tahun. Nomor 22, pembunuh Habel. Nomor 25, tidak dimiliki orang fasik. Nomor 27, ayah Lot. Nomor 28, menghilangkan daya pikir. Nomor 30, Petrus. Nomor 32, diulang,
jumlahnya 70 orang di kaum Israel. Nomor 34, alat musik. Nomor 36, perbuatan tidak berakal budi. Nomor 38, anak perempuan Yakub. Nomor 39, dipakai Nabi Elia untuk menyehatkan air di Yeriko. Nomor 40, Satan. Nah, ini semua nanti cluenya ada di ayat Alkitab yang sebelahnya ya. Kalau kalian bingung, kalian langsung lihat aja ayatnya. Nah, tadi semua itu mendatar ya. Nah, sekarang kalau udah kelar mendatar, kita move langsung ke pertanyaan-pertanyaan yang menurun. Oke. Kalau kalian misalnya belum kelar, bisa kalian sambil pause dulu ya. Oke, langsung ke menurun ya. Kita mulai dari nomor 2 menurun. Oke. Nomor 1 menurun, hidupnya diperpanjang 15 tahun. Nomor 2 menurun, jumlah murid yang menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus. Nomor 3, alamat surat 3 Yohanes. Nomor 4, nama bulan penanggalan Yahudi. Nomor 7, saudara Maria dan Marta. Nomor 8 menurun, dipakai Maria meminyaki kaki Yesus. Nomor 11, harus ditepati. Nomor 14, dipunyai Musa, Saul, Daud, dan Betsheba. Nomor 15 menurun, jaga dengan segala kewaspadaan. Nomor 17, pemuda yang dibangkitkan oleh Paulus. Nomor 18, tidak boleh bertele-tele. Nomor 21, harus padam sebelum matahari terbenam. Nomor 23, kiasan untuk hal-hal yang tidak berguna. Nomor 24 menurun, didikan Adam kepada tiap-tiap makhluk hidup. Nomor 26, nabi dari Yudea. Nomor 29 menurun, istri Boas. Nomor 31 menurun, sempat dipunyai Sarah, Ribka, Rahel, Manoah, dan Elisabeth. Nomor 33, tempat Allah menaruh busurnya. Nomor 35, dipunyai semut. Nomor 37 yang terakhir, diucapkan Yesus di atas kayu salib. Nah, itu semua soal-soalnya. Nanti kalian isi semuanya. Kalau jawabannya sudah kelar, kalian bisa kirim ke grup kelas C yang WhatsApp ya. Oke? Selamat kerjain teman-teman. Bye-bye. Happy Sunday. Kita akan menutup ibadah kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih hari ini kami sudah dapat beribadah, walaupun kami beribadah secara online, tapi kami yakin Tuhan berada di tengah kami. Bapa, pada hari ini juga kami sudah membawa persembahan kami. Biarlah persembahan yang kami bawa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Bapa, berkatilah persembahan kami. Berkati juga tangan-tangan yang telah memberinya. Berkati adik-adik kami ya Tuhan, berikan mereka kesehatan. Dalam masa pertumbuhannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga memberkati kedua orang tua adik-adik kami. Berkatilah kedua orang tua mereka dengan kesehatan dan umur yang panjang. Dan berkati segala usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan Yesus, pada hari ini juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapa, lindungilah bangsa dan negara kami.
Pulihkan bangsa kami dari pandemi ini ya Tuhan, agar kami dapat beribadah di rumah-Mu dan kami melakukan aktivitas kami sedia kalanya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami. Tuhan berkati Bapak Presiden, Gubernur dan aparatnya, RT dan RW. Tuhan berkati mereka agar mereka dapat memimpin bangsa kami ini dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan saja. Bapak, kami juga mau akhiri ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Pimpin kami Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami dengar hari ini dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Allah Bapa. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus memimpin kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Adik-adik, kita sudah selesai ibadah hari ini. Selamat hari Minggu, sampai ketemu lagi di ibadah online GKPS Salemba. Salam sehat. Salam rindu. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Selamat pagi Bapak.